Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalah wa ayyadtahu bin nasri والكوثر والشفاعة وعلى آله وأصحابه والذين تمسكوا بسنته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesempatan sehingga pada pagi yang cerah hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan kitab Al-Hikam li Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bi'ulumi wa bi asrari fid daraini amin. Mengawali kajian kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pengurus Iwamid yang baru yang hari ini memulai khidmah pada kabinet yang baru, sekaligus selaksa harapan mudah-mudahan ke depan Majelis Ta'lim Iwamid on Air yang senantiasa dikhidmai oleh panjenengan sedanten mugi-mugi dados majelis ingkang pinaringan barokah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kabinet yang baru mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan bimbingan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga untuk kabinet sebelumnya. Mudah-mudahan khidmah panjenengan sedanten, Ibu Imrah dan kawan-kawan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khidmah yang makbulah indallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pertemuan 2 minggu yang lalu, karena minggu sebelumnya kita libur, saya izin waktu itu. Pertemuan sebelumnya kita membahas hikam yang ke-38, yaitu jika ada 2 hal yang tidak jelas kepada kita, maka di dalam menentukan pilihan tersebut, lihatlah, kata Imam Athaillah Sakandari, dari di antara kedua pilihan itu, mana yang terberat bagi nafsu. Kemudian setelah kita tahu mana yang terberat bagi nafsu, selanjutnya ikutilah ia karena tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Artinya siti nafusah kalau bahasa guru kami. Ya, tuan nafsu itu memang selalu menghendaki yang mudah-mudah. Sit nafusah, tuan nafsu itu, sinyonya nafsu itu memang selalu
mencari hal-hal yang enak, mencari hal-hal yang gampang. Sehingga dia sangat sebisa mungkin dia sangat menghindar dari hal-hal yang tidak enak. Maka kenapa ketika kita menjalankan taat atau meninggalkan maksiat itu kok merupakan hal yang berat? Karena sinyonya nafsu itu dia memiliki satu kecenderungan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan melalui perintah dan larangan. Salah satu contoh, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan mulai melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam selera nafsu, menurut selera nyonya nafsu, ini adalah hal yang dibenci. Langgih wong kita kalau siang ingin selalu makan, minum, nggih, ingin selalu bebas, ingin selalu tanpa ikatan. Moro-moro ketika datang bulan Ramadan kita disuruh tinggalkan makan, tinggalkan minum dan seterusnya. Maka bagi Siti Nafusah, bagi sinyonya nafsu ini adalah hal yang sangat berat sekali. Okay? Nah, karena si nafsu ini karakternya ketika dihadapkan kepada taat, maka ketaatan itu belum dilakukan. Yang terbayang itu sudah susahnya. Yang terbayang itu sudah sulitnya. Okay? Niku diantara tabiat saking nyonya nafsu. Okay. Ketaatan niku dereng kita lampahi, tapi sing kita pirsa niku sampun kita mirsani rasa rekoso. Salah satu contoh, nggih, puasa Ramadan niku taruhlah tasi injing. Nggih, tasi injing. Tapi mangki dalu kita sampun ngerasa sesuk kita wis mulai lemes iki. Awalnya senantiasa dahar, ngombe, ngunjuk lan sak teruse niku begitu besok puasa malamnya sudah terbayang bagaimana hausnya, bagaimana lemasnya, bagaimana dahaganya. Padahal puasanya itu belum dilakukan. Niku. Jadi ketika dihadapkan kepada ketaatan, karakter dari sinyonya nafsu itu adalah kalau yang akan dilakukan itu ketaatan, ketaatan belum dilakukan, itu yang terbayang itu sudah susahnya itu sudah terbayang. Ya. Tapi sebaliknya ketika dihadapkan kepada maksiat, ketika dihadapkan kepada dosa, dosa belum dilakukan, yang terbayang sudah nikmatnya. Yang terbayang sudah nikmatnya. Yang terbayang itu sudah pesodanya. Misal, kalau di tempat saya ini ada tradisi, di daerah saya ini ada tradisi mitir. Mitir itu biasanya sehabis lebaran, sehabis lebaran itu keliling. Ya, keliling. Ya pada dasarnya baik. Karena dulu nenek moyang kita itu keliling itu diniatkan untuk ziarah. Ziarah makam-makam aulia, ziarah makam-makam orang soleh. Ada naik mobil, tapi lebih banyak kalau di sini naik sepeda motor. Jadi keliling. Nah, tapi dengan perkembangan waktu, tradisi ngelilingnya tetap. Cuma mengalami reduksi. Reduksinya di mana? Kalau dulu, sekarang pun masih ada sebenarnya tradisi baik tersebut, yaitu habis hari raya, habis lebaran, dimanfaatkan untuk keliling ziarah makom-makom aulia bersama keluarga. Tapi sekarang, oleh generasi-generasi muda, ngelilingnya tetap, tapi digunakan ya dengan hal-hal yang unfaidah. Digunakan untuk pacaran,
boncengan dengan pacarnya, dan seterusnya. Coba, kalau maksiat, ini taruhlah sekarang besok mau boncengan dengan pacar untuk ngeliling ini. Besok padahal melakukan maksiatnya, boncengan, ya, dan seterusnya. Besok masih akan melakukan maksiatnya. Tapi malamnya itu sudah terbayang nikmatnya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa dari nyonya nafsu di dalam merespon taat, dalam merespon maksiat. Maka kata Ibnu Athaillah, jika ada dua perkara yang tidak jelas di situ, yang tidak jelas loh, beda kalau hal-hal yang memang sudah jelas, maka lihatlah mana dari keduanya yang lebih berat bagi nafsu. Mana di antara keduanya yang lebih berat bagi nafsu. Nah, salah satu contoh lagi misal, ini kita kan baru menjalankan kontestasi politik, ramai sekali, ya. Di sini kita kalau tidak kuat-kuat luar biasa pengaruhnya. Bahkan saya waktu malam pemilu itu kalau di Taiwan tanggal berapa kemarin? Pilpres dan pilihan Tanggal legislatif. Sama, G? 14. Nggih, Tanggal 14 14. Februari. G. Saya waktu malam pilihan itu habis maghrib ditelepon oleh seseorang. G. Apa isi pembicaraannya? Isi pembicaraannya itu saya ditawarkan uang 1 kresek merah. Uang 1 kresek merah. Kalau uang 1 kresek merah kira-kira berapa nih? Kalau uang taruhlah 50 ribuan lah. Kalau 1 kresek merah yang besar itu kisaran berapa kira-kira? Nyampe kalau 100 juta? Lebih sampai berapa? Lebih lah kalau 50. Lagi kalau 50-an, apalagi kalau 100-an. Saya belum tahu isinya berapa, cuma nelpon. Ya intinya Pak, ini ada uang 1 kresek merah di panjenengan dukung ngaten di kengatan. Tapi kula nggih napa? Alhamdulillah, bukan berarti kula kuat mboten, tapi dipun paringi kekuatan kalian Gusti Allah. Ya kalau ikut bisikan dari nyonya nafsu, kira-kira diterima mboten? Wah, apalagi saya ini tengah butuh ini. Ini mau menyelesaikan kebutuhan, misalnya mau menyelesaikan finishing rumah, kemudian mau ini untuk biaya pondok dan seterusnya. Kalau ikut biaya atau ikut bisikan dari nyonya nafsu, wah, bukan berarti saya tidak ada bisikan-bisikan, ada. Wah, ambil aja, ini kan rezeki, tidak minta. Tapi diantaranya itu bukan uang haram kok, itu diberi, dikasih. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Tetapi disadari itu adalah bisikan-bisikan nyonya nafsu. Nah, maka ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, kalau kita terapkan dari hikam ini, apa kata hikam tadi? Jika ada dua hal yang belum jelas, maka pilihlah pilihan yang lebih berat bagi nafsu. Nah, bagi nafsu dalam keadaan tadi, mana lebih berat untuk mengambil, ya, mana lebih berat untuk menerima atau menolak? Menolak. Nah, lebih berat untuk menolak. Nah, artinya kita diberikan satu konsep besar oleh Ibnu Athaillah Sekandari karena kita ini hidup hendaknya dengan Allah. Dalam arti hendaknya yang menjadi kurikulum kehidupan kita adalah kehidupan yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sekali-kali ikuti kehidupan yang diridhoi oleh si nyonya nafsu. Kalau si nyonya nafsu itu tadi maunya nerima semua diambil. Tidak peduli itu dari mana, statusnya apa dan seterusnya. Itu adalah si nyonya nafsu. Oke. Jadi jika
ada dua hal yang tidak jelas bagi kita, maka lihatlah mana di antara dari dua hal itu yang terberat bagi nafsu. Lalu ikutilah pilihan yang terberat itu, karena tidaklah terasa berat bagi nafsu, melainkan itu yang benar. Melainkan itu yang benar. Oke. Itu sekedar mengulang dari pembahasan pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke 39. Oke. Ini kitab saya ketinggalan di rumah, kan saya masih ada di luar. Saya minta dikirim tadi fotonya dari sini. Kalau di kitab panjenengan itu 39. Qala radhiyallahu anhu qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat kaila yamna'uka anha wujudut tasawuf. Wujudut tasawuf. Tasawuf bisin, bukan tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu kan short, tasawuf. Ini uniknya bahasa Arab, ini beda satu huruf, maknanya sangat jauh. Wa wassa 'alaikal waqta kaitabqa laka hissatul ikhtiyar. Qayyada ngikat sapa Allah at-taati ing pira-pira ketaatan. Bi a'yanil awqati kelawan pira-pira waktu tertentu. Bi a'yanil awqati kelawan pira-pira waktu tertentu kaila yamna'aka supaya ora nyegah ing sira anha saking awqat apa wujudut tasawufi anane nangguh atau nunda-nunda. Wa wassa'alan ngelonggarake sapa Allah alaika ing atase sira al waqta ing waktu kaita beka supaya tetap sapa laka kedue sira apa hissatul ikhtiyari kesempatan oleh milih sapa sira. Allah membatasi, Allah mengikat ketaatan dengan ketentuan waktu. Allah kan menentukan ketaatan itu dalam cangkang waktu. Oke, salah satu contoh, sholat. Allah ikat dengan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin pada waktu-waktu yang ditentukan. Waktu subuh diikat oleh Allah dengan apa? Terbitnya fajar shadiq. Kemudian waktu duhur diikat oleh Allah masuknya dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian waktu asar diikat oleh Allah waktunya dengan benda atau bayangan lebih panjang dari bendanya. Kemudian maghrib waktunya diikat oleh Allah dengan terbenamnya matahari. Isya oleh Allah waktunya diikat dengan hilangnya mega merah di ufuk barat. Subuh kembali lagi tadi. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah itu diikat dengan waktu. Diikat dalam cangkang waktu, itu sholat. Kemudian zakat juga begitu. Zakat oleh Allah juga diikat dengan cangkang waktu. Kalau sholat tadi inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah terhadap orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Pada zakat juga begitu. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Ini konteks ayat berbicara tentang zakat ziro'ah. Zakat pertanian. Wa atu haqqahu.
dan hendaklah kalian menunaikan hak-hak mereka, yakni hak-hak fakir miskin dalam zakat. Yauma hasadih, pada saat panennya. Karena zakat ziraah, zakat pertanian itu diwajibkan oleh Allah setiap kali panen. Nah, setiap kali panen itu kan waktu. Kemudian zakat fitrah juga begitu. Allah ikat waktu zakat fitrah diwajibkan. Ketika kapan? Ketika bulan Ramadan. Ya, sebenarnya bukan bulan Ramadan tok. Ya. Karena maksud saya bukan berarti selain bulan Ramadan itu apa? Bulan Sya'ban boleh zakat boten. Tapi kan kita tahu di fikih itu kan ada waktu fadilah, ada waktu mubah, ada waktu utama, ada waktu paling utama. Kalau waktu fadilah, ya waktu mubah itu sejak masuknya bulan Ramadan. Jadi umpama kita masuk 1 Ramadan, satu Ramadan kita bayar zakat fitrah. Boleh, sudah sah. Itu waktu mubah. Sampai kapan itu? Sampai akhir Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu waktu mubah. Kemudian waktu paling utama. Waktu paling utama itu adalah setelah sholat subuh di hari raya, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi paling utama zakat fitrah itu setelah sholat subuh di hari raya, sebelum sholat hari raya. Jadi pas tanggal 1 Syawal itu subuh sampai dikumandangkannya, ya sampai ditunaikannya sholat Id, itu waktu yang paling utama. Kemudian waktu makruh, ya itu kapan? Itu setelah sholat Id, itu makruh. Kemudian setelah tergelincir matahari dan seterusnya, itu waktu bukan lagi sebagai zakat fitrah, tapi sudah dianggap sebagai sedekah biasa itu. Nah, juga pada zakat fitrah itu yang wajib adalah orang yang menanggung nafkahnya. Jadi kalau istri, yang wajib suami. Kemudian anak juga yang wajib adalah orang tuanya. Kemudian budak, yang wajib tuannya. Ya, jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang menanggung nafkah dari yang bersangkutan. Nah, zakat fitrah itu diwajibkan atas semua orang laki-laki perempuan yang menangi separuh dari bulan Ramadan dan separuh dari bulan Syawal. Separuh di sini bukan berarti separuh harus 15 hari di bulan Ramadan, 15 hari di bulan Syawal, betul. Tapi yang dimaksud menangi bulan Ramadan dan menangi bulan Syawal, salah satu contoh, ada bayi lahir di akhir bulan Ramadan tanggal 30, maghrib kurang 5 menit. Ya, ada bayi lahir tanggal 30 Ramadan, 5 menit sebelum beduk di tanggal 30 Ramadan. Berarti menjelang malam hari raya. 5 menit sebelum maghrib di akhir Ramadan lahir bayi. Kemudian lahir bayi, nangis di situ. 5 menit setelah maghrib meninggal dunia. Maka bayi ini sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh walinya. Kenapa? Karena sudah dianggap menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Walaupun hanya 5 menit di bulan Ramadan karena dia lahir 5 menit sebelum maghrib, ya, malam hari raya, dan dia hanya hidup 5 menit di bulan Syawal karena setelah itu dia meninggal. Tapi sudah wajib untuk dizakat fitrah. Jelas sih? Jadi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diikat dengan waktu. Zakat juga diikat dengan waktu. Kemudian haji, puasa. Puasa juga diikat dengan waktu oleh Allah. Apa? Dalam ayat puasa yang panjang, ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjutannya ayat, ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Kapan puasa Ramadan? Ya di bulan Ramadan. Ramadan itu waktu. Jadi diikat oleh Allah dengan waktu. Begitu juga puasa yang lain. Puasa Yaumul Bid diikat oleh Allah dengan waktu. Kapan? Di terang bulan. Oke. Kemudian puasa Senin Kamis diikat juga dengan waktu. Kapan? Setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Hari Arafah, hari Tarwiyah, hari Tasyua, hari Asyura juga diikat dengan waktu. Nah ini semua ibadah oleh Allah diikat dalam cangkang waktu. Kemudian haji sama. Haji juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Kapan haji? Ada ashurul hajj, bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, sebagian dari Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan haji juga oleh Allah diikat dengan cangkang waktu. Nah, sekarang apa tujuan Allah mengikat ibadah-ibadah itu dengan waktu? Nah, tadi kita baca qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat kaila yamna'aka anha wujudut tasyawuf. Allah membatasi, mengikat ketaatan dengan ketentuan waktu supaya kita tidak suka menangguhkan. Artinya begitu masuk langsung kita tunaikan. Tapi wawassa'a alaikal waqta, tapi oleh Allah diberi kelonggaran waktu juga. Contoh sekarang, sholat duhur. Betul, sholat duhur itu oleh Allah diikat waktunya pada apa? Pada waktu tergelincirnya matahari. Tapi oleh Allah masih diberi kelonggaran waktu. Itu sejak kapan? Sejak tergelincirnya matahari sampai waktu asar itu. Masih ada keluasan. Ya, masih ada keluasan di dalamnya. Wa wassa'a 'alaikal waqta. Dan Allah melonggarkan atasmu waktu. Waktu duhur itu masih ada berapa jam itu? Dari jam 12, 1, 2, 3. Masih ada 3 jam. Apalagi Isya. Dari jam 7 sampai jam 4. Berapa itu? Ya. Wa wassa 'alaikal waqta. Kenapa oleh Allah dilonggarkan? Kai tabqalaka hissatul ikhtiyar. Supaya kamu masih memiliki kesempatan memilih. Memilih apa? Masih memiliki pilihan. Kita mau menunaikan di waktu yang paling utama di awal waktu, ataukah kita mau melakukan di waktu yang boleh, yang mubah, atau bahkan kita mau mengerjakan di waktu tahrim, waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diberikan pilihan oleh Allah. Waktunya ditentukan, tapi pelaksanaannya masih diberikan kelonggaran. Oke. Baik, sekarang monggo dibaca terjemahnya. Nanti kalau ada penegasan-penegasan yang perlu saya sampaikan seperti biasa, nanti akan saya suruh berhenti sebentar, akan saya jelaskan. Monggo. Monggo Allah jemaah. telah membatasi ketaatan yang wajib atasmu dengan waktu-waktu tertentu. Sholat 5 waktu misalnya. Allah tidak membebaskan waktu-waktunya agar sikap suka menangguhkan, tidak menghalangimu untuk mengerjakannya. Jika Allah membebaskan waktunya dan tidak menentukannya, sikap suka menunda. Itu akan mendorongmu untuk meninggalkannya. Kau akan malas dan berkata, kalau aku sudah selesai dari keperluanku, aku akan sholat karena waktunya amat luas. Bahkan mungkin sehari semalam terlewatkan begitu saja tanpa kau melakukan sholat itu. Nah, coba sebentar. Coba kita bayangkan, andaikan misalnya sholat
Sholat itu tidak ada waktu-waktunya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sholat 5 waktu misalnya, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oleh Allah tidak ditentukan waktunya. Terserah kita kapan mau dilaksanakan. Sesempat kita. Kira-kira mana lebih banyak tertunaikannya atau justru terbengkalainya? Akan banyak terbengkalai. Nah, kita akan beranggapan tadi, wah ini saya akan kerjakan besok deh. Akhirnya besok, wah saya masih sibuk ini, nanti saya kerjakan minggu depan. Minggu depan tambah repot lagi. Nantilah saya bulan depan. Akhirnya untuk menunaikan sholat 5 waktu pun yang oleh Allah misalnya tidak ditentukan waktunya, itu pun kita akan terbengkalai. Tidak terbentuk kedisiplinan. Nah, salah satu contoh anak masuk sekolah saja. Kenapa masuk sekolah, masuk kuliah itu kok ada ujian. Ada ujian UTS, ujian tengah semester. Ada semester. Kalau dulu ada triwulan, ada caturwulan, ya, dan seterusnya. Itu sebenarnya di samping untuk mengetes sejauh mana kemampuan daya serap dari siswa-siswi, itu sekaligus juga untuk memberikan untuk menanamkan kedisiplinan. Ketika sudah tertanam disiplin bagaimana? Oh iya, saya nanti bulan depan ini UTS. Akhirnya di situ dia mulai ada komitmen untuk disiplin, untuk belajar, untuk untuk menertibkan waktu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan coba bagaimana andaikan dibiarkan luas, dibiarkan longgar, dibiarkan tanpa ada, biarkan sebebas-bebasnya. Justru akan semakin amburadul, akan semakin terbengkalai semuanya. Bahkan tidak tertunaikan sama sekali ya dari semua kedisiplinan itu. Baik, monggo dilanjutkan. Lain halnya jika waktunya dibatasi. Hal itu akan mendorongmu untuk segera mengerjakannya dan selalu membuatmu waspada sehingga tidak melewatkannya. Namun demikian, Allah tetap memperluas waktunya agar kau mempunyai peluang untuk memilih. Kau yang bisa memilih mengerjakannya di awal waktu, di pertengahan atau di akhirnya, dan kau tidak lagi menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu sholat mesti melaksanakannya di akhir waktu. Selain itu, kau bisa melaksanakan sholat secara sempurna, yaitu saat hatimu sejalan dengan anggota tubuh lainnya. Jika waktu sholat itu luas, kau bisa meninggalkan kesibukan dan halanganmu, sehingga ketika itu kau bisa mengonsentrasikan pikiran untuk khusyuk dalam beribadah dan menjaga adab di hadapan Allah. Oke, menjaga adab di hadapan Allah. Jadi ada adab-adabnya yang harus dijaga. Oke, terus. Sampun. 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 Sekarang ini yang 40 itu. Oh, oke. Oke, lanjut yang 40. Langsung nih artinya Arabnya dereng lho, Abah Arabnya dereng di Arabnya coba dikirim di foto. Ada di niku kula nggih sampun difoto. Halam deh. Yang nomor 40. Oke, waktunya masih ada 6 menit ini. Oke.
Ya, saya bacakan dulu Arabnya gitu. Alimah qillatan nuhudil ibadi ila muamalatih fa'aujaba alaihim wujuda ta'atih fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Alima weruh sapa Allah qillatanuhu dil ibadi eng setitike semangate para kawula ila muamalatihi maring muamalai kawula ing Allah fa aujaba mongko majibake sapa Allah alaihim ing atase ibad wujuda ta'atihi ing kewajiban taat ning Allah fasaqahum mongko giring ing ibad ilaihi maring Allah bisalah silil ijabi kelawan rantai kewajiban. Ajiba heran sapa rabbuka pangeran sira min kaumin saking kaum yusakuna kang den giring sapa kaum ilal jannati maring swarga bisalasili kelawan piro-piro rantai. Oke, coba dibaca dulu terjemahnya. Allah mengetahui. Allah mengetahui kurangnya semangat para hamba untuk beribadah, bermuamalah dengannya, mendatanginya dengan ketaatan, dan melaksanakan hak-hak rububiyahnya dengan penuh sukarela. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan mereka melaksanakan sejumlah ketaatan dengan paksa dan mengancam mereka dengan neraka jika tidak melaksanakannya. Allah menyeret mereka agar melakukan ketaatan kepadanya dengan rantai kewajiban. Kewajiban diumpamakan rantai yang dilingkarkan di leher para tawanan untuk menyeret mereka dengan paksa. Dengan rantai kewajiban itu, Allah memaksa para hamba melaksanakan ketaatan yang akan membuahkan kebahagiaan bagi mereka di masa depan. Walaupun di masa sekarang terasa berat, Allah melakukan hal itu terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana seorang bapak melakukannya terhadap anaknya. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang bapak mendidik dan memaksa anaknya untuk mengikuti sifat-sifat dan tabiatnya, walaupun terasa berat bagi sang anak. Meski terpaksa, anak itu pun akan melakukannya. Hal itu tak lain agar sang anak mendapatkan manfaat dari masa depan yang tidak diketahuinya di masa sekarang. Kelak saat ia beranjak dewasa dan akalnya telah matang, ia akan merasakan manfaat itu dan menyadari kebenaran perlakuan sang bapak. Tuhan kagum kepada suatu kaum saat digiring ke surga dengan rantai kewajiban, sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin terhadap para tawanan kafir saat mereka diharapkan masuk Islam. Kaum itu digiring ke surga dengan rantai di leher mereka. Ini adalah makna hadis Rasulullah tentang tawanan perang Badar yang lafadznya Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Kagum bermakna menganggap besar perkara yang kecil. Kagum adalah sifat yang mustahil bagi Allah.
Tentang lafaz ini ada dua pendapat. Salah satunya berpendapat bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui hakikatnya dan dia terbebas dari maksud lafaz kagum yang dia kenal. Nggih. Mazhab Kita bahas dulu secara singkat. Nanti insya Allah penjelasan panjangnya, penjelasan lengkapnya kita ikuti minggu depan. Jadi Allah tahu tentang karakter kita yang memiliki sifat ogah dalam ibadah. Nggih. Yang kita bahas tadi, andaikan dibiarkan ibadah itu tanpa ikatan, tanpa diwadahi di dalam cangkang waktu, maka kita akan menjadi orang yang selamanya tidak akan pernah menunaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan itu. Allah yang menciptakan kita, tahu segala keterbatasan kita, tahu segala karakter kita, tahu segala apa yang menjadi kecenderungan kita, tahu apa yang menjadi aras-arasan kita dan seterusnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipancer. Apa pancernya? Yaitu dengan kewajiban. Sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ya. Yang mana memang ketika dipancer kita sebagai hamba akan merasa berat. Ya, akan merasa berat. Dalam arti akan merasa terbebani. Dengan sholat kita terbebani, dengan zakat kita terbebani, dengan puasa kita terbebani. Ya, dalam level kita pertama sebagai orang awam itu akan selalu merasa beban di atas beban. Ya, karena memang level-level orang dalam ibadah sering saya sampaikan, satu menganggap ibadah sebagai beban. Ini levelnya. Kemudian nanti setelah terus ya melakukan, menjalankan dengan penuh perenungan, maka akan meningkat dari pembebanan merasa sebagai kebutuhan. Kalau sudah sadar ibadah sebagai kebutuhan, sudah tidak berat lagi. Seperti makan, minum. Kita tidak lagi merasa berat. Kenapa? Sadar itu sebagai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, ini yang tertinggi. Ya, di mana menyadari ibadah itu bukan lagi sebagai beban, bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai hobi dan kesukaan. Ya, sebagai hobi dan kesukaan. Nah, tapi tentu ini butuh proses panjang untuk sampai ke sana. Kita rata-rata, ya, level kita ini dalam ibadah masih dalam tataran sebagai pembebanan berat, semua serba terasa berat. Sholat terasa berat, puasa terasa berat, zakat terasa berat, haji terasa berat. Ya. Karena Allah tahu sikap kita yang demikian, maka Allah pancer kita dengan kewajiban. Diikat kita dengan rantai-rantai kewajiban. Jadi kewajiban itu diserupakan oleh Ibnu Atha sebagai rantai. Yang mana orang kalau dirantai kan tidak enak toh. Ya. Kita di dalam tataran kita sebagai orang awam, ketika diberi beban, rantai kewajiban, tidak enak kita selalu merasa terikat. Belum ya, leluasa kita beraktivitas, sudah ada panggilan lagi sholat berikutnya. Belum selesai aktivitas, sudah panggilan lagi berikutnya. Ini. Jadi terasa sebagai rantai yang mengikat, yang membatasi ruang lingkup aktivitas kita. Nah, maka tadi dalam penjelasannya, Imam Asy-Syarqawi menjelaskan, seperti halnya orang tua ya yang meminta anaknya untuk melakukan ini, melakukan itu. Awalnya anak itu akan ogah, malas untuk melakukan tersebut. Ya. Tapi masih tetap dipaksa oleh orang tuanya. Pada akhirnya ketika dewasa baru dia sadar, oh iya ternyata ini dulu orang tua saya tegas di dalam memberikan pendidikan, kedisiplinan. Manfaatnya itu baru tahu ketika dewasa. Sama begitu juga. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, kewajiban-kewajiban yang lain. Kita ketika masih belum menyadari, sikap kita masih kebocahan, kita tidak sadar kalau itu sebenarnya untuk kemanfaatan diri kita. Tapi nanti di akhirat baru kita sadar. Ya.
Sehingga diserupakan ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Allah itu kagum. Allah itu heran terhadap orang yang ke surga digiring dengan rantai. Ini suatu ungkapan balaghah yang cukup tinggi nih. Cukup dalam muatan sastranya. Kenapa? Surga itu tempat nikmat. Tapi ya kan sangat lucu, sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Ada orang dipaksa untuk masuk ke dalam surga harus pakai rantai segala. Padahal harusnya orang kan masuk ke surga itu dengan penuh sukacita, dengan suka hati. Ya, ini sebagai gambaran Allah mewajibkan kewajiban kepada kita, memberikan ikatan-ikatan yang berupa kewajiban itu diibaratkan sebagai rantai, yang mana dari rantai kewajiban itu sebenarnya Allah ingin menggiring kita kepada kenikmatan jannahnya, ingin menggiring kita kepada kenikmatan surganya. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti penjelasan lengkapnya, penjelasan ya, secara terperinci akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa nus'aluka 'ala al-jannati Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.